Saudara, tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini tanpa masalah. Tidak terkecuali juga Raja Daud, seorang raja yang dikenal karena hubungannya yang dekat dengan Tuhan. Bahkan jika kita membaca sejarah hidup Daud yang tercatat dalam 1 dan 2 Samuel, serta beberapa mazmur yang ditulis oleh Daud, kita dapat melihat bahwa Daud bukan hanya sekali dua kali menghadapi masalah, tapi berkali-kali. Mulai dari masalah yang kecil hingga masalah yang mengancam hidupnya. Salah satu masalah yang dicatat adalah ketika Daud dan pengikutnya harus menghadapi kenyataan bahwa tempat mereka, istri dan anak-anak ditawan oleh orang Amalek. Peristiwa ini tercatat dalam 1 Samuel 30. Daud bukan hanya sedih karena istrinya juga menjadi tawanan, tapi sebagai pemimpin Daud harus menghadapi kemarahan dari pengikutnya sendiri. Daud terjepit menghadapi masalah di luar maupun di dalam yang datang bersamaan. Apa yang Daud lakukan? Dalam keadaan yang sulit, seringkali iman menghadapi tantangan. Satu sisi ingin tetap percaya, tapi di sisi lain kenyataan berbicara lain. Rasanya berat untuk tetap percaya dalam keadaan seperti ini. Namun Daud justru mengambil keputusan tidak membiarkan imannya kepada Allah jadi luntur. Sebaliknya Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. He encouraged himself in the Lord his God. Kata ini digunakan untuk mengekspresikan kekuatan dalam berbagai fenomena atau keadaan, termasuk ketika ada masalah kelaparan yang tercatat dalam 2 Raja-Raja maupun Yeremia 52. Ketika menghadapi Firaun dengan kekuatannya dalam Keluaran 7, ketika Daud menghadapi Goliat dalam 1 Samuel 17, dan ketika Simson mengharapkan kekuatan terakhirnya dalam Hakim-Hakim 16. Semua menggambarkan keadaan yang sulit, tapi tidak membuat lemah dalam iman. Sebaliknya dalam kesulitan, justru punya kekuatan baru untuk tetap percaya dan berharap kepada Allah. Sudah bukan waktunya lagi kita mengeluh, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, atau menyalahkan Tuhan ketika kita menghadapi masalah. Tapi buka mata iman Anda untuk tetap kuat dan berharap percaya kepada Allah. Yang kedua, Daud bertanya kepada Tuhan. Tetap bertanya kepada Tuhan di tengah kesulitan membuktikan 2 hal. Pertama, Daud tidak menyalahkan Tuhan. Kedua, menjadi bukti bahwa iman Daud tetap kuat karena dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kalau kita katakan tetap percaya kepada Tuhan di tengah kesulitan, tapi sudah malas berdoa, sudah malas baca firman Tuhan, malas bertanya kepada Tuhan, sebenarnya menunjukkan bahwa kita mulai kehilangan kepercayaan kepada Tuhan dan berusaha mencari jalan keluar sendiri. Daud tidak demikian. Dia bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Daud bukan hanya merenung bersedih dengan masalah, tapi dia bertanya kepada Tuhan. Selanjutnya, dalam ayat yang ke-9 dan selanjutnya, dikatakan bahwa Daud mulai bertindak sesuai dengan perintah Tuhan. Ketika mendapat jawaban dari Tuhan bahwa Daud bisa mengejar orang Amalek dan melepaskan tawanan, maka Daud mulai bertindak. Jawaban Tuhan kepada Daud tidak sekedar jadi pertimbangan, tapi sebagai hal yang harus dilakukan. Walaupun Daud adalah ahli dalam berperang,
sehingga dia dipuji orang Israel bahwa Daud membunuh berlaksa-laksa melebihi Saul. Tapi dalam segala tindakannya, Daud tidak mengandalkan kepintarannya, tapi mengandalkan apa yang Tuhan katakan kepadanya. Inilah buah dari menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Inilah kunci Daud bisa menang menghadapi masalah. Kalau kita masih menganggap remeh dan melalaikan apa yang kita tahu Tuhan ingin kita lakukan, tidak heran masalah tidak selesai. Jangan kita hanya mengatakan bahwa saya percaya kepada Tuhan jika kita tidak melakukan apa yang kita tahu Tuhan ingin kita lakukan, tapi seringkali tidak dilakukan. Dengan ketiga hal tersebut, menguatkan iman, bertanya kepada Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan katakan, maka Daud sekaligus menjawab dua masalah yang ada. Masalah dengan orang Amalek, semua diambil kembali, tidak ada yang hilang. Namun Daud juga kembali menjawab dan mengembalikan kepercayaan pengikutnya yang sempat marah kepada Daud. Mengapa Daud bisa melakukan itu? Karena dalam setiap perjalanan hidupnya, Daud tidak pernah melupakan Tuhan. Bagaimana dengan Anda saat ini? Biarlah firman Tuhan ini menjadi cermin yang mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Tuhan memberkati.